Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Sintiani dengan NIM 24053137 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai materi memahami kelompok dan tim dalam manajemen. Yuk simak materi berikut ini. Kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kelompok itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok formal, dibentuk oleh organisasi, ada struktur dan tugasnya. Dan yang kedua, kelompok informal, terbentuk secara sosial, misalnya seperti pertemanan. Selanjutnya, tahap perkembangan kelompok. Yang pertama yaitu ada forming, saling mengenal ditandai dengan adanya ketidakpastian. Yang kedua, storming, adanya konflik dan perbedaan pendapat yang muncul. Dan yang ketiga, norming, mulai terbentuk norma dan kekompakan. Dan yang keempat, performing, yaitu kelompok bekerja secara efektif. Dan yang terakhir ada adjourning, kelompok dibubarkan setelah tugasnya selesai. Dalam sebuah kelompok, ada struktur penting yang mempengaruhi cara kerja dan dinamika antara anggotanya, yaitu yang pertama, peran, tugas individu dalam kelompok. Yang kedua, norma, aturan tidak tertulis tentang perilaku. Yang ketiga, status, tingkat penghargaan dalam kelompok. Dan yang keempat, ukuran, pengaruh besar kecilnya terhadap kelompok. Dan yang terakhir ada kohesi, seberapa kompak kelompok tersebut. Semua elemen ini saling mempengaruhi dan menentukan keberhasilan sebuah kelompok. Pengambilan keputusan dalam kelompok memiliki dua sisi. Di satu sisi, kelompok bisa menghasilkan lebih banyak ide, dan solusi yang diambil cenderung lebih diterima oleh semua anggota. Tapi, di sisi lain, prosesnya bisa memakan waktu lebih lama, didominasi oleh individu tertentu, dan adanya tekanan untuk menyesuaikan diri, yang bisa membatasi kreativitas. Jadi, penting bagi kelompok untuk menyeimbangkan partisipasi agar keputusan yang diambil benar-benar efektif. Tim yang efektif memiliki 5 kunci utama. Yang pertama, tujuan yang jelas, yaitu semua anggota tahu arah yang akan dituju. Yang kedua, keterampilan yang relevan, baik secara teknis maupun interpersonal. Yang ketiga, kepercayaan, karena kerja tim butuh saling andalkan. Dan keempat, komunikasi yang baik, agar tidak terjadi salah paham. Dan terakhir, kepemimpinan yang tepat, yang mampu mengarahkan tanpa mendominasi. Dengan kelima hal ini, kelompok bisa berkembang menjadi tim yang solid dan produktif. Dalam organisasi, tim dibentuk dengan struktur dan tujuan yang berbeda. Berikut adalah 4 jenis tim yang paling umum. Yang pertama, tim fungsional, terdiri dari anggota yang berasal dari satu bidang kerja. Yang kedua, tim lintas fungsi, anggotanya berasal dari berbagai departemen. Yang ketiga, tim mandiri, bekerja tanpa manajer langsung. Dan terakhir, tim virtual, anggotanya bekerja dari lokasi yang berbeda dan terhubung melalui teknologi digital. Setiap jenis tim memiliki kelebihan dan tantangannya tersendiri, tergantung pada kebutuhan organisasi. Dalam mengelola tim yang efektif membutuhkan pendekatan manajerial yang terstruktur. Ada 4 langkah utama yang harus dilakukan. Pertama, perencanaan, menentukan tujuan tim dan langkah-langkah untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian, mengatur peran, struktur, dan dukungan organisasi. Yang ketiga, memimpin, yaitu mengarahkan tim, membangun motivasi dan menjaga dinamika kerja. Dan yang keempat, pengendalian, yaitu memantau kinerja tim serta memberikan evaluasi. Jangan lupa gunakan sistem penghargaan berbasis kinerja tim seperti gain sharing agar setiap anggota merasa dihargai dan semakin termotivasi. Kelompok dan tim yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kepuasan kerja. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching. See you.